Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, Bu. Oke, Ibu absen dulu. Boleh Ibu duduk? Boleh, Bu. Oke. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Risma, hadir Ibu. Katerina, Hadir Ibu. Rola, Hadir Ibu. Feby, Hadir, Bu. Dinda, Hadir Ibu. Ai, Hadir, Ibu. Amenita. Hadir, Ibu. Oke, bagus sekali ya semuanya hadir. Baik anak-anak, pada sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita masih dalam materi minggu lalu, yaitu busana anak. Adakah yang dari kalian masih mengingat apa itu busana anak? Siapa yang mau membantu Ibu menjelaskan? Saya Ibu. Silahkan Risma. Busana anak adalah sesuatu yang dipakai oleh anak-anak baik dari ujung kepala ya, dari ujung kepala hingga ujung kaki, Bu. Oke, benar sekali jawaban dari Risma, bahwa Ibu akan menyimpulkan lagi bahwa busana anak adalah sesuatu yang dikenakan oleh anak-anak mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Segala perlengkapan yang dikenakan anak-anak seperti bandul, topi, sepatu, tas merupakan busana anak. Nah, siapa yang dari kalian yang bisa menyebutkan contoh bagian-bagian dari busana anak? Saya, Bu. Iya, Feby silahkan. Bandul, topi, sepatu, tas merupakan busana anak. Nah, benar sekali jawaban dari teman kalian. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi? Belum. Tidak ada Ibu. Tidak ada? Saya Ibu. Silakan Risma. Untuk baju anak apakah ada ketentuan usianya, Ibu? Nah, sebelum Ibu menjawab, siapa yang mau membantu Ibu menjelaskan pertanyaan dari teman kalian? Belum tahu, Bu. Nah, kalau kayak gitu, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan busana anak berdasarkan usianya, yaitu mulai dari usia 1 sampai 3 tahun, busana anak balita atau busana anak batita. Busana anak batita ini menggunakan bahan yang lembut dan lentur seperti kaos. Nah, jika kalian besok mau membuat busana anak kecil, sebaiknya hindari bahan yang panas gitu ya. Selanjutnya yaitu ada busana balita umur mulai dari 3 sampai 5 tahun. Anak-anak usia ini adalah pakaian-pakaian yang menggunakan bahan yang menyerap keringat. Nah, seperti contoh yang Ibu paparkan di depan ya. Selanjutnya yaitu ada busana anak sekolah mulai dari usia 6 sampai 12 tahun. Busana anak usia sekolah atau busana anak menggunakan bahan yang menyerap keringat seperti katun. Hindari pakaian dari bahan polyester ya. Ingat pokoknya kalau kalian mau membuat busana anak tuh kalian harus pintar memilih bahan atau kegunaannya masing-masing. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Tidak ada Ibu. Oke. Jadi itulah busana anak berdasarkan usianya. Oke, kalau itu Ibu lanjutkan ya. Iya, Bu. Nah di sini Ibu akan membagi kalian kelompok. Ibu akan bagiin atau kalian yang bagiin sendiri? Sendiri, Bu. Oke, kelompok pertama. Kelompok pertama tugasnya di sini kalian mencari masing-masing penggolongan busana anak berdasarkan kesempatan pakainya. Apakah sudah jelas? Tidak Ibu. Oke. Sebelum itu Ibu akan kasih kalian waktu minimal 5 menit dari sekarang. Kalian diskusikan. Silahkan.
selesai diskusinya? Kalau sudah silahkan diwakilkan kelompoknya, silahkan baca hasil diskusinya. Baik Ibu. Silahkan kelompok 1. Mengenai penggolongan busana berdasarkan kesempatan pakai. Nah, di sini ada busana bermain, di mana menggunakan bahan-bahan yang menyerap keringat, tidak menyebabkan iritasi dan mudah dalam pemeliharaan. Bahan yang cocok untuk digunakan untuk busana bermain adalah bahan yang terbuat dari serat kapas dan atau disebut katun. Selanjutnya itu busana sekolah. Pada umumnya di Indonesia busana sekolah yang dipakai anak adalah busana yang telah ditentukan oleh sekolah masing-masing yang biasa. Bahan yang digunakan adalah jenis bahan katun, sedangkan corak yang digunakan untuk hari-hari tertentu berupa batik atau kotak-kotak. Kemudian yang ketiga yaitu busana olahraga. Bahan yang digunakan untuk olahraga adalah jenis bahan kaos dan katun. Untuk modelnya dibuat longgar agar tidak mengganggu pergerakan anak serta aman jika dipergunakan. Sekian Ibu. Baik, bagus sekali jawaban kelompok 1. Kelompok 2 apakah sudah selesai? Sudah Ibu. Ayo silahkan diwakilkan kelompoknya, silahkan dibaca. Nah, jadi saya sebagai perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai penggolongan busana. Yang pertama itu ada busana pesta, yaitu jenis bahan yang digunakan, warna, corak, hiasan yang digunakan itu sangat berbeda. Bahan yang digunakan untuk kesempatan pesta lebih mahal serta hiasan yang digunakan lebih meriah, dan model untuk busana pesta juga lebih glamor. Busana tidur, bahan yang dapat digunakan untuk busana tidur antara lain adalah katun dan bahan kaos. Untuk warna dipilih warna-warna yang lembut dengan corak yang tidak terlalu ramai. Yang ketiga yaitu busana rekreasi. Dalam pemilihan busana rekreasi sebaiknya harus cermat dalam pemilihan bahan, desain, warna, serta tekstur agar nyaman jika dipakai. Sekian Ibu presentasi dari kelompok 2. Baik, bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Silahkan tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak, sampai di sini apakah sudah paham apa itu penggolongan dari busana anak? Oke, Ibu lanjutkannya selanjutnya. Selanjutnya ada karakteristik busana anak. Nah, yang pertama ada ukuran busana menyesuaikan umurnya. Nah, seperti contohnya misalkan kalian mau membuat busana pesta, mulai dari misalkan kalian mau buat busana anak umur 1 sampai 3 tahun, kalian bisa menyesuaikan ukuran badannya. Yang kedua yaitu mudah untuk mengenakan dan melepaskannya. Seperti contohnya ada bukaan di depan dan bukaan di belakang menggunakan resleting. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan bahan atau kain yang mudah menyerap keringat, kuat dan mudah dalam perawatannya. Seperti contohnya, misalkan kalian mau membuat busana pesta, kalian harus pilih bahan yang sesuai kan sama busana pestanya. Misalkan kalau kalian mau membuat busana olahraga, kalian harus pilih busana bahan yang menyerap keringat. Selanjutnya ada menggunakan bahan yang warna-warna yang cerah. Nah, seperti contohnya misalkan kalian mau ke pesta, misalkan pesta malam anak-anaknya atau dan lain sebagainya, kalian harus pintar memilih warnanya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya ada busana anak berdasarkan jenis kelaminnya. Busana anak perempuan menggunakan berbagai jenis model dan busana anak laki-laki menggunakan model yang sederhana seperti kaos, kemeja dan lain-lainnya. Nah, contohnya yang Ibu jelaskan tadi yaitu busana anak perempuan menggunakan berbagai jenis model. Nah, yang pertama yaitu misalkan seperti busana pesta, busana bermain dan busana rekreasi. Nah, seperti itu. Nah, untuk busana anak laki-laki tentu dia terbatas. Karena kenapa? Karena anak laki-laki ini merupakan sederhana seperti kaos, kemeja dan lain-lainnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, Ibu lanjutkan. Nah,
selanjutnya, selain itu sebelum membuat desain atau membuat busana anaknya, kalian membuat kolasenya dulu biar bisa menentukan bagaimana modelnya yang akan kalian buat. Nah, yang dimana kolase ini merupakan sebuah cabang dari seni rupa yang meliputi kegiatan menempel atau potongan-potongan kertas atau material lain untuk membentuk sebuah desain atau rancangan tertentu. Nah, seperti Ibu jelaskan tadi, kalian membuat kalian dulu membuat proporsi tubuh anak mulai dari, nah seperti ini proporsi anaknya. Nah, misalkan seperti ada Ibu membawa contohnya seperti ini ya, proporsi anaknya mulai dari usia 1 sampai 3 tahun kalian harus membuat 4 kali tinggi kepala seperti ini ya. Baik, Bu. Nah, selanjutnya ada proporsi tubuh anak usia 4 sampai 6 tahun. Kalian bisa membuatnya misalkan 6 kali 7 kepala. Selanjutnya ada proporsi tubuh anak usia dari 7 sampai 9 tahun seperti ini, mulai dari 6 kali tinggi kepala. Nah, selanjutnya ada proporsi tubuh anak usia mulai 10 sampai 13 tahun, ukuran 7 kali tinggi kepala. Seperti ini ya anak-anak. Sebelum kalian membuat kolase, kalian harus membuat proporsi tubuh anak dulu seperti ini. Terus kemudian kalian bisa menempelkan bahan atau bisa lain sebagainya di proporsi tubuhnya. Misalkan mau buat desain atau membuat bajunya, kalian harus buat kolasenya dulu. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Nah, Ibu ada membawa contoh kolase seperti ini. Maksud Ibu, kalian membuat proporsi tubuh dulu, baru kalian menempel seperti ini. Baik, Bu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, adapun langkah-langkah kalian membuat kolase tersebut, yang pertama yaitu membuat rangka tubuh anak berdasarkan proporsi sesuai usia. Seperti Ibu jelaskan tadi, mulai dari misalkan 1 sampai 3 tahun, ukuran 3 kali tinggi kepala, yang usia 4 sampai 8 tahun bisa 7 kali tinggi kepala. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya yaitu mengisi rangka tubuh dengan desain busana yang akan dibuat. Nah, anak-anak bisa mengisi rangkanya sesuai dengan model yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu menempel bahan-bahan yang akan ditempel pada bagian busana yang sudah digambar. Seperti Ibu perlihatkan tadi seperti ini. Oke, sampai di sini apakah dipahami? Paham, Bu. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak? Saya, Ibu. Silakan Risma. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai busana anak, yang dimana busana anak dapat digolongkan berdasarkan usianya. Nah, selain itu kita juga sudah belajar mengenai desain kolase, Ibu. Nah, berarti teman kalian mendengarkan atau menyimak Ibu dari tadi ngoceh di belakang, di depan. Mohon maaf. Nah, kebetulan waktunya sudah habis. Ibu akan mengundurkan diri. Sebelum itu, Ibu minta maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di minggu depan.